Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tan Yun mengepalkan tangannya dengan erat, dan mata bintangnya mengungkapkan niat membunuh yang kuat. Semuanya, ikuti Master Sekte ini untuk mencari tahu, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, mata indah Mu Mengyi menunjukkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Tan Yun, terakhir kali Tang Yongsheng diizinkan melarikan diri, kali ini dia tidak boleh dibiarkan melarikan diri lagi, ucap dari Mu Mengyi. Tan Yun memandang Mu Mengyi dengan penuh kasih, dan berkata, "Jangan khawatir. Selama Nangong Qingqian dan yang lainnya tidak mencapai tingkat ketujuh dari alam Ascension, Huang Fu Shengzong kita akan dapat membunuh mereka, lalu, aku akan menangkap Tang Yongsheng hidup-hidup dan membiarkanmu membunuhnya untuk membalas dendam," ucap dari Tan Yun. Mu Mengyi mengangguk berat, ya. Sekarang Tan Yun berada di tingkat ke-9 alam roh, dan dengan kemampuannya untuk melompati tantangan, dia cukup untuk membunuh orang-orang biasa dari kekuatan alam Ascension tingkat ke-5 tidak dapat dikalahkan, dan jika bertemu dengan alam Ascension tingkat ke-6, tetapi tidak ada masalah untuk melarikan diri. Alasan mengapa Tan Yun mengatakan bahwa selama wilayah musuh tidak melebihi level ke-7 dari alam Ascension Huang Fu Shengzong tidak akan takut, itu karena kera iblis pembantai surga, yang akan menyentuh penghalang ke-10 tahap pertumbuhan pesanan 2 tahun lalu, kini telah dipromosikan dari tahap bayi tingkat 10. Periode pertumbuhan urutan ke-10 setara dengan kultivator alam Ascension tingkat 6. Tan Yun sangat percaya diri. Dengan kekuatan tantangan lompatan kera iblis, dia dapat dengan mudah membunuh kultivator dari alam Ascension tingkat ke-6. Oleh karena itu, Tan Yun tahu apakah dia dapat menangkap Tang Yongsheng hidup-hidup hari ini dan membalas dendam dinasti Mu Feng Sheng tergantung pada Nangong Qingqian. Jika itu adalah level ke-8 dari alam Ascension, Tan Yun pasti tidak akan bermain. Selain itu, sekarang Singa Dewa Naga Emas dan Naga Iblis akan menyentuh penghalang periode pertumbuhan tingkat ke-10. Dengan kekuatan Singa Naga Emas dan tantangan lompatan katak singa, itu sekarang cukup untuk membunuh kekuatan alam Ascension tingkat ke-5, bahkan jika dia bertemu dengan alam Ascension tingkat ke-6. Naga Moer jauh lebih lemah dari Singa Naga Emas, tetapi dia juga memiliki kemampuan untuk melompati alam Ascension tingkat ke-5. Pada saat yang sama, di alam rahasia Huang Fu, di langit, di luar gerbang alam rahasia, sebuah perahu roh ditangguhkan. Ada 29 orang di kapal roh. 2 dari mereka adalah pemberi sanksi dari alam Ascension tingkat ke-6, salah satunya adalah Chu Hu, dan yang lainnya adalah Ku Kait. Sisanya adalah Tang Yongsheng, yang baru saja dipromosikan ke tingkat ketiga dari alam Ascension. Ruyan Wuji yang berada di tingkat kedua dari alam roh. Wobalin yang berada di tingkat ketiga dari alam roh, dan Nangong Qingqian, yang berada di tingkat kedua dari alam roh. Selain itu, ada 3 alam Ascension tingkat 1, 3 tingkat Ascension tingkat 2, dan 1 kultivator di alam Ascension tingkat 3 dari dinasti Tang Zunsheng. Sisanya adalah total 16 orang dari 3 dinasti suci besar. Di antara 16 orang, 5 berada di kesempurnaan agung alam roh, 6 berada di alam ke-9, dan 5 berada di alam ke-8. Di depan perahu roh, Chu Hu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, melihat ke belakang pada semua orang, dan berkata dengan tenang. Sanctioner ini tidak peduli dengan keluhan antara 4 kekuatan utama Anda dan Huang Fu Shengzong. Ingat, pemberi sanksi ini datang ke sini kali ini, hanya ingin membunuh Tan Yun dan kera iblis itu untuk membalas Su Heiyusheng. Dalam proses pemberi sanksi ini dan Huang Fu Shengzong, Anda tidak boleh ikut campur, sampai pemberi sanksi ini menghancurkan Tan Yun dan kera iblis. Setelah itu, aku akan pergi,
dan kemudian kalian akan bisa mengerti dengan Huang Fu Shengzong, ucap dari Chu Hu. Mendengar ini, Tang Yongsheng mencibir dalam hatinya dan berkata, dimengerti, ucap dari Tang Yongsheng. Mengerti, Tuo Balin, Nangong Qingqian, Ruyan Wuji, berkata serempak. Yah, sangat bagus, Chu Hu mengangguk puas, memandang Kukait ke samping, dan mengepalkan tinjunya dan berkata, saudaraku, jika tidak memiliki masalah, buka pintu ke alam rahasia, ucap dari Chu Hu. Mendengar ini, Kukait mengerutkan kening dan menatap tajam ke alam rahasia. Pintu itu tampak agak merepotkan, saudara Chu Xian, formasi pertahanan telah didirikan di gerbang alam rahasia Huang Fu Shengzong, keterampilan pembentukan orang-orang yang mengatur formasi tidak terduga, aku tidak tahu formasi macam apa itu, ucap dari Kukait. Setelah mendengar ini, pipi Chu Hu yang dipenuhi dengan jejak waktu dipenuhi dengan kejutan, apa? Broderku, Anda adalah Sein Arai Master Sein Rank asli, jadi mengapa Anda tidak bisa melihatnya, ucap dari Chu Hu. Saudara Chu Xian, jangan terburu-buru, beri saudaramu waktu lagi, ucap dari Kukait sambil menutup matanya dan melepaskan kesadaran spiritualnya untuk menutupi pintu alam rahasia. Seiring waktu berlalu setiap menit dan setiap detik, dahi Kukait ditutupi dengan butiran keringat, dan alisnya menjadi lebih erat. Setelah 1 jam, butiran keringat di dahi Kukait terus menetes di perahu roh. Dia membasahi jubahnya dengan keringat, tetapi meskipun demikian, dia masih tidak bisa melihat formasi pertahanan apa yang ditempatkan di gerbang alam rahasia. Chu Hu menghibur, saudaraku, jangan khawatir jika Anda tidak dapat melihatnya, Anda dapat melakukannya dengan lambat dan jangan terlalu menekan diri Anda sendiri. Bahkan jika Anda tidak dapat melihatnya, mari kita bekerja sama untuk memecahkannya, jangan membuatnya terlalu sulit untuk dirimu sendiri, ucap dari Chu Hu. Mendengar itu, Kukait berkata, aku pikir, dalam 23 tahun, tidak mungkin untuk menerobos pintu alam rahasia, ucap dari Kukait. Setelah mendengar ini, Chu Hu terkejut, apa, lama sekali, ucap dari Chu Hu. Iya. Kukait berkata dengan kesepian, meskipun aku enggan mengakuinya, saya harus mengatakan bahwa orang yang membangun formasi jauh lebih berhasil daripada keterampilan formasi aku, ucap dari Kukait. Chu Hu hendak mengatakan sesuatu, ketika tiba-tiba, tawa yang sangat arogan datang dari gerbang alam rahasia. Tang Yongsheng, Tuo Balin, Nangong Qingqian, kalian datang lagi, Master Sekte ini sedang menunggu Anda untuk menyerang di gerbang alam rahasia. Hehehe, tapi sayang sekali, Anda tidak akan bisa menembusnya dalam waktu dekat, jadi apa yang harus digunakan, ucap dari Tan Yun di dalam alam rahasia Huang Fu. Di dalam gerbang alam rahasia, meskipun Tan Yun tidak bisa melihat kultivasi Chu Hu dan Kukait, kera iblis pembantai surga bisa. Apa yang harus dilakukan Tan Yun sangat sederhana. Ini adalah untuk membuat marah Chu Hu dan Kukait, dan membuat mereka berpikir bahwa mereka akan bersembunyi di wilayah rahasia Huang Fu. Kemudian, mereka akan tertangkap basah dengan membunuh mereka. Pada saat ini, di luar gerbang alam rahasia, Chu Hu dan Kukait di kapal roh sangat marah sehingga wajah mereka memerah, paru-paru mereka akan meledak. Chu Hu mengepalkan tinjunya erat-erat dan memelototi pintu alam rahasia. Tan Yun, lelaki tua ini adalah pendukung Zhongnan Xianshan. Lelaki tua ini dan saudaranya Ku tidak akan berpartisipasi dalam perselisihan antara kamu dan 3 dinasti besar, dan sekte abadi-abadi. Tujuan datang ke sini adalah untuk membalas dendam untuk Su Heiyusheng. Anak Tan Yun, kamu telah mendengar dengan jelas kepada pemberi sanksi, kamu hanya memiliki 2 pilihan sekarang, ucap dari Chu Hu. Pada saat ini, kemalasan Tan Yun keluar dari pintu dan suara arogansi, 2 pilihan, kedengarannya bagus, ayolah, 2 pilihan apa yang ingin kamu katakan, ucap dari Tan Yun. Suara berat Chu Hu mengandung makna yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Pilihan pertama, kamu membuka gerbang alam rahasia,
dan kera iblis dapat dengan mudah ditangkap. Sanksi ini menggunakan jaminan kepribadian bahwa setelah membunuh Anda dan kera iblis, itu tidak akan melukai rumput dan pohon Huang Fu Shengzong Anda. Kedua, Anda seperti kura-kura yang menyusut di alam rahasia Huang Fu. Setelah pemberi sanksi ini menerobos gerbang ranah rahasia, pemberi sanksi ini berjanji untuk membantai kerabat Anda, dan bahkan seluruh Huang Fu Shengzong, ucap dari Chu Hu. Mendengar kata-kata di dalam gerbang ranah rahasia, wajah Tan Yun langsung muram dan menakutkan, dan tubuhnya tiba-tiba naik hingga 200 kaki, dan energi spiritual keemasan pucat dimuntahkan dari tubuh, memadatkan sepasang baju besi yang menutupi tubuh. Segera, pedang pembantaian Hong Meng sepanjang 150 kaki keluar dari alisnya. Tan Yun mengepalkan pedang di tangan kanannya dan menggunakan pedang pembunuh Hong Meng, nafasnya melambung ke tingkat kelima dari alam Ascension. Tan Yun bergumam seperti guntur, hal yang paling aku benci adalah mengancamku dengan keluargaku. Hari ini aku ingin kamu mati, ucap dari Tan Yun. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun berkata dengan suara tegas. Kera tua, Anda akan menangkap dua orang tua dari alam Ascension tingkat ke-6 untuk saya. Dan orang besar, kecepatan terbang Anda saat ini, tidak lebih lambat dari perahu roh artefak peri kelas menengah. Yang harus Anda lakukan adalah, begitu saya membuka pintu ke alam rahasia, Anda akan membalikkan perahu roh dengan tercepat. Moer, setelah lelaki besar itu membalikkan perahu roh, kamu dan lelaki besar, tujuannya adalah untuk menangkap Nangong Qingqian, Tuo Balin, dan Ru Yan Wuji hidup-hidup. Tang Yongsheng, Algojo yang berlumuran darah keluarga kerajaan Mu Feng, Anda tidak perlu campur tangan, saya harus secara pribadi menghapusnya dan menyerahkannya kepada Meng Yi. Adapun musuh dari alam lain, ada juga 7 kultivator di tingkat pertama hingga ketiga dari alam Ascension. Mari kita bunuh mereka bersama, mengerti, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, kera iblis pembantai surga, singa naga emas, dan naga iblis segera mengirim transmisi suara ke Tan Yun, bawahan mengerti, ucap dari ketiganya. Oke, setelah transmisi suara Tan Yun, dia melihat kembali ke semua orang dan berkata, bagaimanapun, pihak lain memiliki dua kekuatan tingkat ke-6 dari alam Ascension, jadi, untuk jaga-jaga, kalian semua tidak boleh melangkah keluar dari gerbang alam rahasia, dan, tetap di dalam, ucap dari Tan Yun. Sen Subing berkata melalui transmisi suara, aku akan menemanimu, ucap dari Sen Subing. Kamu tidak perlu khawatir, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun menjawab, dia mengirim transmisi suara kepada beberapa wanita. Anda dapat yakin, dengan saya dan kekuatan kera, lelaki besar, dan naga iblis, sama sekali tidak takut pada mereka, ucap dari Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun memberi gadis-gadis itu senyum meyakinkan, dan kemudian berteriak dengan marah, bunuh, ucap dari Tan Yun. Setelah itu, tiba-tiba gerbang rahasia dibuka dengan ledakan keras. Adegan pembuka ini membuat semua orang di kapal roh tertegun sejenak. Di dalam hati mereka, mereka memiliki dua pemberi sanksi di tingkat ke-6 dari alam Ascension, dua di tingkat ketiga dari alam Ascension, tiga di tingkat kedua dari alam Ascension, dan tiga di tingkat pertama dari alam Ascension. Bahkan jika mereka memberi Huang Fu Shengzong 100 keberanian, jangan berani membuka pintu ke alam rahasia. Tapi hasilnya, pintu ke alam rahasia tidak hanya terbuka, tetapi Huang Fu Shengzong benar-benar melancarkan serangan. Orang tua, makan tongkat kera lamaku, ucap dari kera iblis, keluar dari gerbang rahasia. Dengan raungan, kera iblis pembantai surga setinggi 900 kaki melonjak dengan kekuatan sihir hitam. Ia memegang tongkat raksasa hitam dan bergegas keluar dari alam rahasia seperti kilat, dan muncul di langit di atas perahu roh, dan membanting tongkatnya, ke arah Chu Hu dan Kukait di perahu roh. Di luar kemampuan sendiri, ucap dari Chu Hu. Setelah Chu Hu dan Kukait pulih, keduanya bangkit dari perahu roh.
Mereka berdua secara tidak sadar juga percaya bahwa kera iblis pembantai surga adalah kekuatan bayi tingkat 10 di mulut Nangong Kingqian. Pada saat ini, kecepatan serangan kera iblis pembantai surga begitu cepat sehingga mereka berdua tidak punya waktu untuk mengamati ranah kera iblis pembantai surga. Di mata mereka berdua, mereka dapat dengan mudah menghancurkan kera iblis pembunuh surga dengan bergabung. Kekuatan Dao Kayu Surgawi, jejak tangan 1000 orang suci, ucap Cuhu berteriak, kekuatan Dao Kayu Surgawi di tubuhnya keluar dari tubuhnya, dan dengan kecepatan yang luar biasa, dia berubah menjadi 1000 tangan raksasa dari langit di atas kepalanya. Menghadapi kehampaan yang runtuh, dia melesat ke langit dan menamparkan tongkat raksasa hitam yang jatuh. Pada saat yang sama, kekuatan surga di tubuh Kukait melonjak keluar, dan tiba-tiba, ketika kehampaan yang luas mendidih seperti air, sosoknya melintas, seolah mengabaikan jarak di ruang angkasa, muncul di atas kepala kera iblis pembantai surga. Cambuk abadi penghancur jiwa, bunuh penghukumnya, ucap dari Kukait membuka mulutnya, dan senjata abadi kelas menengah ungu merah, cambuk abadi penghancur jiwa, keluar dari mulutnya seperti ular berbisa, dan berubah menjadi bentuk dari langit ribuan kaki raksasa, sekuat naga merah ungu. Kukait membuat segel di dadanya, dan diam-diam melafalkan formula ajaib di mulutnya, segera, cambuk raksasa seperti naga ungu berubah menjadi 10, 10 menjadi 100 dalam kehampaan, dengan 100 celah ruang besar yang merobek langit, dan menghantam kera iblis pembunuh langit di bawah. Dan pada saat ini, tongkat hitam raksasa dari kera iblis pembantai surga telah mengenai segel suci 1000 tangan. Tiba-tiba, adegan yang membuat Cuhu ketakutan terjadi. Bang bang bang. Dengan suara cepat, tetapi melihat ribuan-ribu segel suci, di bawah tongkat raksasa yang gelap, semuanya runtuh, rentan terhadap satu pukulan. Segera setelah itu, tongkat raksasa hitam turun dari kehampaan dan jatuh lagi ke arah Cuhu yang ketakutan. Kecepatannya sangat cepat sehingga Cuhu yang menghindar ketakutan, tidak bisa mengelak sama sekali. Body Protection Immortal Armor, ucap Cuhu berteriak dan melarikan diri dengan kaget. Satu set Immortal Armor tingkat rendah muncul di tubuhnya, mencoba menyelamatkan hidupnya. Ah, tidak. Bang crash. Jeritan menusuk bercampur dengan suara benturan keras seperti besi. Tiba-tiba, armor Cuhu terkoyak oleh tongkat kera tua itu. Setelah tongkat raksasa itu menghancurkan armor, kekuatannya turun tajam, tetapi juga membombardir dada Cuhu. Kaca. Dada Cuhu patah dan beberapa tulang rusuk patah, dan organ dalamnya terluka parah. Darah menyembur keluar dari dadanya yang runtuh, darah menyembur keluar dari mulutnya, dia merasakan dunia berputar, dan tubuhnya jatuh ke pegunungan seperti bola meriam. Tidak ada keraguan bahwa Cuhu yang tidak memiliki kemampuan untuk melompati tantangan, lemah dan menyedihkan di depan kera iblis pembantaian surga, rentan terhadap satu pukulan. Setelah menyaksikan adegan di mana kera iblis begitu mudah menimbulkan kerusakan berat pada Cuhu, Kukait terkejut dengan teror. Karena dia tahu bahwa kekuatannya setara dengan Cuhu. Karena kera iblis pembantaian surga dapat melukai Cuhu dengan serius, ia juga dapat melukai dirinya sendiri dengan serius. Tepat ketika Kukait ingin mundur, 100 bayangan cambuk seperti naga ungu yang jatuh dari langit telah ditarik ke arah kera iblis pembantai surga. Wosh! Kera iblis pembantai surga berteleportasi dari langit ke kiri, dan setelah dengan mudah menghindari serangan bayangan cambuk, dia menukik ke bawah dan membuka telapak tangan kirinya. Cuhu berada di telapak tangan kiri kera iblis pembantaian surga, menahan nyeri dada yang parah dan sakit kepala yang membelah, dia berteriak dengan marah. Saudaraku, kita sama sekali bukan lawan dari kera iblis ini, jangan pedulikan saya. Saudaraku, Anda segera melarikan diri ke Zhongnan Xianshan, dan biarkan kepala Sangsi membalas saya, ucap dari Cuhu benar-benar putus asa. Kera iblis menyeringai, hahaha, jangan bermimpi tentang orang tua itu,
kamu tidak bisa lari di depanku, ucap dari kera iblis. Begitu dia selesai berbicara, kera iblis meraih Chuhu di tangan kirinya, dan tongkat raksasa hitam di tangan kanannya, mengubahnya menjadi seutas tali. Dan dengan cepat melesat, seperti sekelompok hitam, bergegas ke langit, membunuh Kukait yang sudah melarikan diri. Kukait ketakutan, dan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ruang dan surga. Dia terbang melintasi lautan awan yang luas dengan kecepatan tinggi dan melarikan diri menuju pinggiran pegunungan hukuman surga. Pada saat ini, Tan Yun, singa naga emas, dan Moer bergegas keluar dari gerbang alam rahasia bersama. Tan Yun yang tingginya mencapai 200 meter, berdiri di udara, pupil matanya yang besar mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan, dan tidak ada keraguan bahwa suaranya bergema melalui awan. Kera tua, jangan pernah lepaskan dia, kamu harus menangkapnya untukku, dan bawa dia kepadaku, ucap dari Tan Yun. Baik, bawahan patuh, ucap dari kera iblis. Ketika suara kera iblis pembantai surga memasuki telinga Tan Yun, itu sudah lama menghilang. Aum. Pada saat ini, auman singa tiba-tiba meledak dari kehampaan, tetapi melihat singa Dewa Naga Emas setinggi 900 kaki, dikelilingi oleh kekuatan iblis emas, kecepatannya meningkat tajam, dan memimpin menuju ke satu arah, ke arah perahu spiritual dalam kehampaan, 1200 mil jauhnya. Tan Yun dan Moer mengikuti dari belakang. Pada saat ini, ketika semua orang di kapal roh melihat kera iblis pembantai surga secara langsung, mereka melihat adegan Chuhu setelah terluka parah, dan adegan membunuh Kukait dan melarikan diri dengan tergesa-gesa, ketakutan mengikis saraf seluruh tubuh semua orang. Meskipun Tang Yongsheng memiliki kekuatan tantangan lompatan melawan kemampuan utama dari tingkat 6 alam ascension biasa, hatinya masih dipenuhi oleh rasa takut. Dia tidak menyangka bahwa hanya dalam 2 tahun Huang Fu Shengzong, pasukan teratas akan maju dengan pesat. Tang Yongsheng, Nangong Qingqian, Tuo Balin, dan Ruyan Wuji ingat dengan jelas bahwa ketika 3 orang bijak agung dan Sekte Abadi-Abadi menyerang Sekte Huang Fu 2 tahun lalu, kekuatan tertinggi Sekte Huang Fu hanyalah kera iblis yang berada di urutan bayi tahap ke-10. Tapi sekarang, apa yang membuat mereka tidak bisa dipercaya adalah bahwa hanya dalam 2 tahun, kera iblis pembantai surga memasuki tahap pertumbuhan tingkat ke-10 dari tahap bayi tingkat ke-10. Singa Dewa Naga Emas dan Moer juga telah dipromosikan dari tahap kesengsaraan tingkat 9 ke tahap baru lahir tingkat 10. Adapun kekuatan Singa Naga Emas dan Naga Iblis, Tang Yongsheng dan beberapa lainnya telah mengalami pertempuran sengit antara 3 dinasti suci besar, Sekte Abadi-Abadi dan Sekte Suci Huang Fu 2 tahun lalu. Tuan Suci Tang Zun, sekarang 2 penghukum lebih beruntung daripada baik, ayo lari, kalau tidak, kita semua akan mati, ucap dari Tuo Balin buru-buru. Saat ini Tuo Balin ingat bahwa dia telah mengubah penampilannya menjadi Tan Yun dan membunuh Tan Tai Xuanzong. Dia tahu bahwa, dengan kepribadian Tan Yun, begitu dia tertangkap, dia ingin mati sebagai harapan yang luar biasa. Pada saat ini, Nangong Qingqian dan Ruyan Wuji juga mendesak Tang Yongsheng untuk mengemudikan perahu roh untuk melarikan diri. Mereka merasa sangat tidak berguna. Dia dan yang lainnya datang dengan api balas dendam, tetapi hasilnya adalah bahwa kekuatan utama Huang Fu Shengzong, seperti air yang mengerikan, tidak hanya memadamkan api balas dendam mereka, tetapi juga kemungkinan menghancurkan mereka sepenuhnya. Semua orang tahu semua ini, tetapi bagaimana mungkin Tang Yongsheng tidak mengetahuinya? Ketika semua orang mendesaknya, Tang Yongsheng menahan keengganannya dan mencoba yang terbaik untuk merangsang perahu roh artefak abadi kelas menengah, berlari menuju langit di luar pegunungan hukuman. Auman singa mengguncang langit, dan singa naga emas mengejar perahu roh dengan seluruh kekuatannya, sayap yang menutupi langit dan matahari mengepak dengan keras, dan kecepatannya 20% lebih cepat dari kecepatan perahu roh. Sial, Tang Yong berkata dengan marah, semua orang,
dengan kecepatan singa iblis, itu akan mengejar kita paling lama setengah jam. Ada naga ajaib di belakang singa iblis dan Tan Yun yang memiliki kemampuan untuk melompati tantangan. Kali ini kita akan ada pertempuran, jika kita ingin bertahan hidup, kita harus mengalahkan singa iblis, naga dan Tan Yun sebelum kera iblis kembali dari mengejar Sangsi. Jika tidak, sekali kera iblis kembali, kita hanya akan menemui jalan buntu, ucap dari Tang Yongsheng. Setelah Tang Yongsheng berkata seperti itu, Nangong Qingqian, Ruyan Wuji, dan Tuo Balin memiliki firasat yang tidak menyenangkan. Pada saat ini, mereka bertiga menggantungkan semua harapan mereka pada Tang Yongsheng. Oke, kami semua mendengarkanmu, Tuan Suci Tang Zun, ucap semua orang. Nangong Qingqian menatap Tang Yongsheng dengan memohon dan berkata, Tuan Suci Tang Zun, kamu adalah yang terkuat, setelah Anda menahan singa iblis, naga, dan Tan Yun menangkapnya. Tolong Anda dapat menghentikan mereka dan biarkan saya, Master Sekte Tuoba, dan Master Sekte Ruyan melarikan diri terlebih dahulu, karena kami bertiga lemah, kami tidak dapat membantu Anda jika kami tetap tinggal, ucap dari Tuan Suci Nangong. Tuo Balin dan Ruyan Wuji buru-buru setuju. Mendengar ini, Tang Yongsheng berkata dengan benar. Oke, kalian bertiga dan semua orang di alam roh, naik perahu roh untuk melarikan diri terlebih dahulu, dan bersiap untuk bertemu Tuan Suci kapan saja. 7 pria kuat lainnya dari Tang Zunseng dari alam Ascension dinasti akan menangkap Raja Pencuri terlebih dahulu, dan mengambil kesempatan untuk menangkap Tan Yun hidup-hidup, ucap Tang Yongsheng. Segera, Tang Yongsheng dan 3 elit dari alam Ascension tingkat pertama, 3 dari tingkat kedua dari alam Ascension, dan salah satu dari tingkat ketiga dari alam Ascension terbang keluar dari perahu roh tanpa ragu-ragu, menuju Sing Naga Emas, dan itu menyerang secara langsung. Tang Yongsheng jelas merupakan sosok yang heroik, dia tampaknya rela berkorban, tetapi sebenarnya tidak, dia tidak memiliki pikiran yang baik. Menurutnya, sekarang ada singa naga emas, naga iblis, dan Tan Yun. Jika dia benar-benar berbicara tentang sisinya sendiri, yang memiliki kebencian terdalam dengan Huang Fushengzong, dia tahu bahwa Tuo Balin menanggung bebannya, diikuti oleh Nangong Qingqian dan Ruyan Wuji. Menurutnya, dengan temperamen Tan Yun, dia pasti tidak akan melepaskan kesempatan untuk membunuh ketiganya. Dia menilai dari sudut pandang Tan Yun bahwa hanya singa naga emas yang lebih cepat dari perahu roh. Oleh karena itu, dia dengan berani berspekulasi bahwa Tan Yun akan membiarkan singa naga emas mengejar Tuo Balin dan mereka bertiga. Tan Yun sendiri yang akan memilih, dan naga iblis berurusan dengan dirinya sendiri, bersama kekuatan alam Ascension lainnya. Dengan cara ini, Tang Yongsheng percaya bahwa kekuatannya sendiri sudah cukup untuk membunuh Tan Yun. Dan 7 kultivator di alam Ascension dari dinasti Tang Zun belum tentu kalah dari naga iblis. Oleh karena itu, dari sudut pandang Tang Yongsheng, daripada memegang sisi Tan Yun, lebih baik membiarkan Tuo Balin dan yang lainnya menjadi umpan meriam untuk memikat singa naga emasnya yang paling ditakuti. Tidak diragukan lagi, Tang Yongsheng tidak kalah cerdik. Tentu saja, jika Tang Yongsheng mengetahui tentang kemampuan Tan Yun dan Moer untuk melompat, saya khawatir dia tidak akan berpikir begitu. Tan Yun memandang singa naga emas yang terbang di kehampaan di depannya, dan berkata tanpa ragu, rencananya telah berubah, tidak peduli apa, pria besar, kamu harus mengejar perahu roh itu untukku, ucap dari Tan Yun. Baik tuan, ucap singa naga emas. Petir emas melintas di langit 8 orang termasuk Tang Yongsheng, melintasi lautan awan, dan mengejar perahu roh. Pada saat ini, Tuo Balin dan yang lainnya di kapal roh segera marah ketika mereka menemukan bahwa Tang Yongsheng tidak berniat menghentikan singa naga emas. Baru pada saat itulah mereka bereaksi, dan Tang Yongsheng yang licik menamparkan wajahnya sendiri. Tapi mereka tidak berani memarahi Tang Yongsheng saat ini. Mereka masih memegang sebelum singa naga emas menyusul,
Tang Yongsheng mampu menangkap Tan Yun, dan mengancam singa naga emas untuk menyerah mengejar dan membunuhnya. Moer, Anda mengikuti saya untuk berurusan dengan 8 orang termasuk Tang Yongsheng, ucap Tan Yun tegas. Baik Tuan, begitu Moer selesai berbicara, Tang Yongsheng memimpin 7 lelaki tua itu untuk membunuh Tan Yun, sambil memerintahkan, Tan Yun telah berlatih teknik pupil, semua mata tertutup, ucap dari Tang Yongsheng. Ketika ketujuh lelaki tua itu hanya memejamkan mata ketika matanya terbuka, Tan Yun memegang pedang pembunuh Hong Meng, dan mata bintangnya menjadi semakin dingin. Kamu sangat naif, kamu benar-benar berpikir bahwa jika kamu menutup mata, aku, Tan Yun, tidak ada hubungannya denganmu. Moer, kamu dulu tahan Tang Yongsheng sebentar, ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun meninggalkan kalimat, tubuhnya setinggi 200 kaki tiba-tiba berubah menjadi aliran air keemasan yang tingginya ratusan kaki panjangnya telah menembus 600 mil kehampaan. Segera setelah itu, air emas mengalir dari depan 7 lelaki tua itu, berubah menjadi Tan Yun, dan tiba-tiba melemparkan 3 pukulan. Bang bang bang. Dengan suara 3 gouge tumpul, segera, seluruh tubuh dari 3 senior alam Ascension tingkat pertama berubah menjadi 3 kabut darah, dan tulang yang patah dan darah yang berceceran menodai langit. Kamu bukan lawannya, mundur untuk menghadapi naga, ucap dari Tang Yongsheng mengingatkannya dengan tajam, dan kemudian menyerang Tan Yun. Tan Yun menyeringai, dan kemudian mengucapkan kata demi kata, pergi ke neraka. Langkah ilahi Hong Meng, ucap dari Tan Yun. Tiba-tiba, karena Tan Yun bergerak terlalu cepat dalam jarak pendek, sepertinya 4 Tan Yun bergerak pada saat yang bersamaan. Muncul di depan dan di belakang 4 lelaki tua lainnya, menari dengan pedang ilahi pembunuh Hong Meng, membuka tirai pedang 4 sisi, menutupi keempatnya. Tuan Suci, selamatkan hidupku. Tuan Suci, selamatkan bawahanku. Puci, puci. Di mata Tang Yongsheng yang terkejut dan marah, keempat tetua di alam Ascension diselimuti tirai pedang, berubah menjadi mayat di langit. Jiwa dan roh abadi dihancurkan. Mata Tan Yun merah, menatap Tang Yongsheng, dan berkata dengan marah. Tang Yongsheng, hari ini kamu dan aku tidak akan mati, ucap dari Tan Yun. Tang Yongsheng melihat bahwa setelah Tan Yun membunuh 7 pria kuat dari dinasti Tang Xun, dia harus bertarung dengan Tan Yun sendiri, kemarahan di hatinya bisa dibayangkan. Tan Yun, kamu sangat membenci Tuan Suci ini, apakah itu benar-benar karena Tuan Suci ini mencuci dinasti Suci Mufeng dengan darah, ucap dari Tang Yongsheng tampak acuh tak acuh dan menakutkan. Itu benar, aku akan menggunakan darah dan tulangmu hari ini untuk memberi penghormatan kepada mereka yang dibantai olehmu, ucap dari Tan Yun. Tang Yongsheng tidak menjelaskan apa-apa, dia tertawa dengan marah, sialan bajingan kecil, jangan bicara omong kosong, ayo bertarung. Menyempurnakan kitab suci kuno, ucap dari Tang Yongsheng. Segera, napas Tang Yongsheng meroket dengan liar, dan setelah menembus tingkat ketiga dari alam Ascension dan memasuki tingkat keempat, dia benar-benar melonjak ke tingkat keenam alam Ascension. Merasakan nafas Tang Yongsheng, Tan Yun memegang pedang pembantaian Hong Meng, seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Formasi pedang ilahi pembantaian Hong Meng, ucap dari Tan Yun. Segera, 11 jenis pedang terbang muncul dari cincin Tan Yun dan melesat ke langit. Setelah kecepatan cahaya melesat ke ruang sekitarnya sejauh 3000 mil, ia bergerak melingkar di kecepatan ekstrim. Sebelum 11 pedang terbang disusun menjadi susunan pedang, Tang Yongsheng tiba-tiba melambaikan telapak tangan, dan segera, kekuatan surga kuno yang berisi napas kuno berubah menjadi naga kuno yang panjangnya ribuan kaki, dan diarahkan ke salah satu pedang terbang. Naga kuno yang ditransformasikan oleh kekuatan surga kuno, runtuh di kehampaan dimanapun ia lewat, dan auranya tidak ada bandingannya. Jelas, dia ingin menghancurkan pedang terbang dan mencegah Tan Yun membentuk formasi pedang. Langkah ilahi Hong Meng, ucap dari Tan Yun.
Hampir pada saat yang sama, ketika Tang Yongsheng bergerak, Tan Yun yang setinggi 200 kaki, tiba-tiba mengambil langkah dan muncul di kehampaan 1500 mil, menghalangi bagian depan naga kuno. Seni pedang Dewa Pembantai Hongmeng, 5 elemen hancur, ucap dari Tan Yun. Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya, dan setelah kekuatan 5 atribut dialirkan ke pedang terbang, Tan Yun memutar pergelangan tangannya dan mengayunkan 5 pedang seperti kilat. Om, kehampaan bergetar, dan 5 cahaya pedang yang mempesona dari ribuan kaki mekar dari kehampaan. 5 cahaya pedang dari emas, kayu, air, api, dan tanah, digabungkan menjadi satu, menjadi cahaya pedang panjang 30 kaki 5 elemen cahaya pedang. Kekuatan naga kuno, yang mendekat dalam sekejap mata, menusuk secara paralel. Bang, boom. Setelah cahaya pedang 5 elemen L dan naga kekuatan kuno bertemu, mereka meledak dengan suara keras yang seolah-olah memperingatkan zaman, membentuk badai yang menyilaukan dengan radius ribuan meter. Badai meroket seperti nebula dari langit, dan kekuatan luar biasa menelan kekosongan selama ribuan mil, menyebabkan kekosongan pecah. Om, pada saat ini, radius kekosongan 3000 mil seperti riak air, dan dalam 11 pedang terbang, tirai cahaya Hongmeng melesat keluar, melihat ke bawah dari langit, seperti bola raksasa Hongmeng dengan radius 3000 mil membungkus Tan Yun, Tang Yongsheng, dan Moer di dalamnya. Tampaknya formasi pedang ilahi pembantaian Hongmeng telah terbentuk. Ruang dalam formasi pedang meluas 11 kali lipat, mencapai radius 33.000 mil. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.